apa yang sudah dipertahankan dan gak usah setengah hati. Pak Barudin juga tidak perlu takut karena Jaksa Agung yang kemarin kan juga terlalu mengkristal kelompoknya. Yang paling penting Jaksa Agung yang sekarang jangan membuat kelompok, geng. Rusaknya pimpinan-pimpinan nomor satu apakah itu Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, sepanjang penglihatan kita, dia itu membuat kelompoknya. Sehingga yang dapat jabatan-jabatan bagus juga di lingkungan kepolisian dan kejaksaan pasti orang-orang dekatnya. Kita coba cek aja, setiap ada mutasi di Polri, setiap ada mutasi di kejaksaan, pasti itu aja. Malah saya mendengar Pak Hari rencananya mau ada mutasi sebenarnya. Dengan terbakarnya itu bagaimana dengan rencana mutasi itu? Kan hilang semua itu. Saya dengar mau ada mutasi. Ya pasti ya juga akan ada mutasi. Wong 2 jaksa tinggi dicopot, bahkan di Sumatera Barat saya dengar Aspitsusnya juga dicopot. Kalau Aspitsus dicopot, kan sudah ketahuan tuh urusannya apa. Pasti urusannya perkara. Dan pasti urusannya perkara korupsi dong. Nah itu yang kita juga harus lakukan. Kalau soal pengungkapan kasus yang ini, saya kira zamannya Pak Barudin inilah berani melakukan gebrakan-gebrakan. Beliau yang menyampaikan di Komisi 3 bahwa sinyalemen Joko Chandra itu ada di Jakarta betul. Saya ingat pada saat rapat itu Wakil Jaksa Agung ya tidak hadir karena ditugaskan oleh Jamintel. Jamintel tidak hadir karena ditugaskan oleh beliau. Benar nggak Joko Chandra datang ke Pengadilan Jakarta Selatan? Beliau yang membuka itu kepada masyarakat. Juga kasus-kasus yang lain, Jiwasraya segala macam itu. Dan yang saya dengar mudah-mudahan betul uangnya pengembalian dari Sinarmas itu ya. Sinarmas apa? Itu tidak ada di gedung itu ya, Pak Hari ya. Untung udah di store. Karena sempat dipamerin juga oleh kejaksaan di ruang utama itu juga dipamerin, untung sudah di store ke negara atau ke bank dulu store tuh. Dititipkan dulu ke bank dulu dititipkan. Untung itu sudah dilakukan. Nah, kelihatannya Jaksa Agung ini kurang didukung oleh aparaturnya dalam melakukan gebrakan-gebrakan itu. Nah, itu yang harus Pak Hari dan kawan-kawan dan termasuk Pak Hari sebagai Kapus Penkum lugas dong bicaranya. Termasuk soal kebakaran ini. Lugas saja bicaranya. Tidak ada indikasi ini, tidak ada indikasi itu. Dan jelaskan, ini kan sudah rumah kaca sekarang ini. Kita mendengar ada mobil ambulans ya, 3 terbakar. Kita mendengar security cuma 6 orang pada saat itu. Ya masa gedung sebesar itu dan vital seperti itu, Jaksa Agung berkantor di situ, security pamdalnya cuma 6 orang. Apa pantas itu? Nah itu semua dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mencari tahu Pak Hari. Kalau sedikit-sedikit yang diberitahu, ya masyarakat mencari-cari tahu. Apalagi Pak Rocky Gerung ini, semakin gesit dia cari tahu. Ini apa masalahnya? Cuma seencerit begini informasi diberikan kepada kita. Ya dia cari-cari tahu, tapi kalau terbuka gaya KPK dilakukan ini begini, progresnya begini, progres begini, tidak akan ada dan tidak akan capek Menko Polhukam. Saya juga agak kaget. Justru Menko Polhukam yang sepertinya pasang badan menyampaikan urusan ini. Harusnya Jaksa Agung yang bicara di depan, ini begini, bukan Menko Polhukam yang bicara ini. Ini urusan Jaksa Agung kok. Tidak perlu Menko Polhukam. Menko Polhukam tugasnya memonitor. Benar enggak informasi yang disampaikan ini? Valid enggak? Dan tentu dia punya aparatur. Toh juga di Polhukam ada deputinya salah satu dari kejaksaan kan. Dia bisa memonitor itu. Kalau enggak benar dijewer. Nah itu yang menurut saya Pak Mahfud tidak perlu yang jadi semacam juru bicara menyampaikan itu. Jaksa Agung tampil. Saya senang waktu malam itu dengan muka yang kelihatan sedih dan harusnya itu yang ditampilkan oleh
Bang Karni di slide itu kelihatan ekspresi Jaksa Agung yang pada saat malam itu. Itu yang harusnya ditampilkan, itu ekspresi yang natural menurut saya dari dia. Nah yang kelima Bang Karni, memang kami di Komisi 3 ada rencana dalam rangka mereformasi Kejaksaan Agung ini, dan saya kira sudah taatnya kita juga ingin merevisi Undang-Undang 16 2004 soal kejaksaan. Saya setuju apa yang disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, Pak Johnson, Pak Bonyamin, bahwa Komjak ini dimaksimalkan dong. Kalau enggak ya betul dibubarkan aja Komjak. Kami waktu internal di fraksi PDI Perjuangan, saya ada mengusulkan beberapa hal, Bang Karni, terkait revisi Undang-Undang 16 2004 ini. Pertama, kejaksaan ini jangan menyidik, Pak Ari. Dia menuntut saja. Kedua, posisi Komisi Kejaksaan ini harus benar-benar diatur nanti dengan undang-undang, termasuk Kompolnas. Karena Komisi Kejaksaan, Kompolnas, yang memilih itu presiden, yang melantik itu presiden. Alangkah kurang berharganya seorang presiden, orang yang dipilih beliau, orang yang dilantik beliau tidak dihargai oleh pembantunya, Kapolri maupun Jaksa Agung. Jadi kita bisa melihat Pak Barita Simanjuntak seperti merengek-rengek minta kasih dong Pinangki untuk kami periksa. Semakin nggak dikasih Pak Hari, semakin curiga orang. Ada apa ini? Kenapa Komisi Kejaksaan yang jelas-jelas lembaga negara tidak diberikan kesempatan memeriksa? Apa gunanya mereka? Kalau terkait Pinangki itu saya masih tetap setuju itu ditanganin aja kejaksaan, Pak Bonyamin. Toh juga sesuai dengan undang-undang KPK sudah diberikan SPDP ya, kan ada SPDP Pak Saud ya. KPK juga bisa memantau dari situ. Bahkan KPK jangan pasif, beliau harus aktif. Toh juga KPK ada korsupnya itu mereka yang aktif meminta kepada kejaksaan kalau ada gelar perkara menyangkut Pinangki mereka diundang. Kalau menunggu kejaksaan yang menyampaikan saya khawatir itu tidak dilakukan. Sembari kita mengawasi. Memang lebih menarik kalau Pinangki ini mau jadi justice kolaborator. Itu jauh lebih menarik kalau dia mau. Tapi kalau sepanjang kejaksaan yang memeriksa beliau, kelihatannya Pak Bonyamin jauh itu. Tapi kalau KPK yang memeriksa tidak menutup kemungkinan. Jadi berikanlah ruang. Jadi semangat dari Jaksa Agung ini harus diikutin oleh pasukannya di bawah. Harus diikutin. Apalagi juga tidak diterangkan hanya mutasi biasa segala macam. Itu kan juga mengandung spekulasi. Kok mendadak Jamintel diganti, Jampidum digeser. Padahal baru tuh Jampidum itu kan. Zamannya Pak Barudin nih Jampidum. Dia digeser. Kenapa tuh digeser? Sebagai orang yang kami di Komisi 3 yang mengawasi melakukan fungsi pengawasan terhadap institusi penegak hukum, kita cium sedikit aja Bang Karni, udah ngerti kita aromanya apa ini. Kita cium-cium begini aja juga aromanya udah ngerti kita. Dan saya bersyukur sampai dengan hari ini mungkin sudah ada 3 kali mutasi, 4 kali mutasi, kita belum mendengar mutasi itu Pak Bonyamin ada nilainya. Ya, kita belum mendengar itu. Misalnya mau jadi kajari di kampung saya di Medan atau di Toba sekian tarifnya, mau jadi kajati sekian, mau jadi asisten sekian, kita belum mendengar itu. Itu yang harus dipertahankan. Saya khawatir ini berjuang sendiri Pak Barudin ini di tengah-tengah ini. Karena pastilah kelompok-kelompok yang lama atau yang sudah mapan dengan situasi kejaksaan seperti ini tidak ingin juga reformasi. Jadi kami nanti bersama-sama Pak Nasir mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu tahun depan.
kalau Pak Hari ada masukan, Pak Bonyamin ada masukan, ya harus kita giring. Berikutnya baru polisi. Karena undang-undangnya juga polisi sudah cukup lama, tahun 2002. Mereka 2004, kejaksaan ini udah saatnya lah. Kita ingin institusi penegak hukum ini, polisi, jaksa, KPK aja baru ini udah dirubah. KPK 2002 juga ya. KPK udah dirubah undang-undangnya. Kepolisian dan kejaksaan tentu juga harus dirubah undang-undangnya. Yang sekarang kita lakukan dan mulai besok pembahasan DIM adalah undang-undang Mahkamah Konstitusi. Sedang kita lakukan itu. Itu yang kita harus lakukan dan mudah-mudahan semangat dari Jaksa Agung ini ingin melakukan reformasi di kejaksaan itu didukung oleh semua aparaturnya. Dan mudah-mudahan jam-jam yang sudah dipilih baru ini itu adalah pilihan-pilihan beliau. Bukan titipan dari mana-mana atau titipan dari langit, pilihan beliau yang memang loyal dan mendukung program-programnya. Dan terakhir, humasnya harus diperkuat, Pak Hari ya. Dan humas itu tirulah humas Polri sekarang ini. Cukup canggih ya. Dan Pak Hari jangan sendiri, harus ada wakilnya dong. Kayak Argo tuh ada wakilnya, Awi sering, kalau nggak Argo muncul Awi, kadang-kadang yang Kombes juga muncul. Kelemahan salah satu kejaksaan adalah humasnya lemah. Mohon maaf Pak Ari, itu harus saya bilang, saya mengamati, mungkin Bang Karni lebih paham sebagai mantan wartawan, tapi kita penikmat media, ya kita bisa merasakan itu. Tolong diperkuat, kalau seandainya anggarannya kurang, harus dimintakan anggarannya, supaya kuat humasnya ini, sehingga setiap rencana-rencana baik dari Jaksa Agung bisa disampaikan segala baik. Bila perlu main di medsos segala macam. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soal yang saya mau jawab. Soal Komisi Kejaksaan tadi. Juga Komisi Kepolisian. Itu bukan salah instansi. Bukan salah presiden juga. Salah pembuat undang-undang. Dua komisi itu gak dikasih tarik apa-apa. Gak boleh panggil Kajari. Apalagi Jaksa Agung Muda. Dipatahin leher komisi itu oleh. Begitu juga kepolisian. Saya 2 kali jadi anggota Komisi Kepolisian. Gak punya kita wewenang itu. Justru dengan revisi undang-undang kejaksaan ini, Pak Karni, Bang Karni, kita ingin perkuat itu. Karena kalau memang situasinya seperti ini tidak pernah dianggap oleh kejaksaan, Polri juga itu jadi semacam Bang Karni kumpulan pensiunan jaksa dan polisi juga. Kumpulan pensiunan polisi yang masih bisa eksis dan mereka masih disegani di institusinya. Nah itulah yang juga kita perbaiki. Kalau tidak mau ya gak usah dibuat lembaga itu. Ngapain? Ya, Kompolnas itu saya dengar DPR gajinya 15 juta, 20 juta gaji ya. Gak, pertanyaannya DPR mau gak? Kita setuju dong Bang Gani. Makanya. Yang lalu enggak 2002 itu. Kenapa? Ya, udah yang lalu itu. Ini kan DPR yang sekarang. Oh. Yang DPR sekarang pasti dilakukan nih. Apalagi kalau Pak Johnson teriak-teriak terus ya pasti kita lakukan itu. Baik, Pak Trimedia. Pemirsa, hukum dan keadilan memang tidak selalu seiring sejalan. Gloria Steinem, feminis dan jurnalis Amerika, kita rehat sejenak.